Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufandi dengan NIM 2408763. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang bab 2 Bahasa Indonesia Baku, tantangan serta pengembangannya. Pembahasan materi bahasa Indonesia baku, tantangannya serta pengembangannya akan dijelaskan pada aspek eksistensi bahasa Indonesia baku dalam kancah bahasa Indonesia. Tidak dapat dimungkiri bahwa pada dasarnya bahasa Indonesia baku hanyalah salah satu ragam bahasa Indonesia. Untuk itu akan dibicarakan keberadaan bahasa Indonesia baku. Untuk itu akan dibicarakan keberadaan bahasa Indonesia baku, ciri-ciri dan fungsinya. Selain itu akan dibicarakan juga tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baku sejak kini, serta usaha pengembangan bahasa Indonesia baku tersebut. Untuk lebih jelasnya, dikemukakan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran materi bab ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembaca dapat menjelaskan keberadaan bahasa Indonesia baku di antara ragam bahasa Indonesia lain. Kedua, pembaca dapat menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Ketiga, pembaca dapat menjelaskan fungsi bahasa Indonesia baku. Keempat, pembaca dapat menjelaskan tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia baku. Kelima, pembaca dapat menjelaskan usaha pengembangan bahasa Indonesia baku. A. Eksistensi bahasa Indonesia baku. Berdasarkan pembicaraan pada bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa bahasa Indonesia baku merupakan istilah yang sering disebut dengan bahasa Indonesia resmi atau bahasa Indonesia formal. Hal itu disadari oleh adanya ragam formal atau ragam resmi dalam ragam bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggris, hal yang disebut dengan bahasa Indonesia baku atau bahasa Indonesia resmi atau bahasa Indonesia formal dapat dikatakan setara dengan standar Inggris. Wardock 1886. Dalam kasanah bahasa Inggris dikenal pula adanya bahasa Inggris standar yang oleh para ahli bahasa juga disebutnya sebagai salah satu ragam dari berbagai ragam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia. Jadi, pengakuan tentang adanya bahasa Indonesia pada hakikatnya tidak hanya mengakui adanya ragam bahasa Indonesia baku saja. Sebagai salah satu ragam bahasa Indonesia, baku hidup berdampingan di antara berbagai ragam bahasa Indonesia yang terdapat di Indonesia. Hal ini disadari pendapat Tradgill 1983 tentang keberadaan bahasa Inggris standar sebagai salah satu varian bahasa Inggris yang biasanya digunakan dalam cetakan yang secara formal dipelajari sekolah-sekolah. Bahasa Inggris standar adalah juga variasi yang secara normal diujarkan oleh masyarakat terdidik dan digunakan dalam penyiaran berita dan situasi yang lain serupa. Bertolak dari pendapat Tradgill di atas, jelas bahwa pada hakikatnya bahasa Indonesia baku merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris standar yang umumnya digunakan dalam cetakan formal, dipelajari di sekolah dan juga diajarkan untuk bukan penutur asli. Bahasa Indonesia baku ini juga digunakan oleh masyarakat terdidik dan digunakan dalam penyiaran berita di media massa, baik elektronik maupun cetakan. Keberadaan bahasa Indonesia baku di antara berbagai ragam bahasa Indonesia lainnya dapat dijelaskan bahwa ragam bahasa Indonesia baku berada di bagian puncak, sedangkan ragam-ragam bahasa Indonesia yang lain berada di bagian bawah atau mendasari menjadi kedudukan bahasa Indonesia baku. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan gambar piramida yang diadopsi dari piramida yang dikemukakan oleh Petty 1980 untuk menjelaskan keberadaan bahasa Inggris standar di antara variasi bahasa Inggris yang lain. Bentuk piramida itu disebut dengan bentuk piramida ragam bahasa. Bentuk piramida ragam bahasa Indonesia dikemukakan berikut ini.
Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa bahasa Indonesia baku terletak di bagian puncak piramida ragam bahasa Indonesia. Artinya, ketika kita melihat atau membicarakan bahasa Indonesia yang lebih dahulu, tampak adalah bagian puncak piramida, yakni bahasa Indonesia baku. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan bahasa Indonesia, yang muncul dalam pemikiran kita adalah bahasa Indonesia baku. Hal itu disebabkan oleh bagian puncak seringkali menutupi atau sesuatu yang ada di bagian bawah, sehingga bahasa Indonesia ragam yang lain sering terlupakan. Variasi regional yang terletak pada bagian bawah piramida tersebut melahirkan ragam regional bahasa Indonesia yang terlihat dari berdasarkan wilayah. Ragam ini adalah bahasa Indonesia logat Batak, logat Melayu, Melayu Medan, logat Melayu Riau, logat Melayu Palembang, logat Minangkabau, logat Jawa, logat Sunda, logat Bali, logat Manado, logat Flores, logat Madura, dan sebagainya. Ragam regional bahasa Indonesia terletak di bagian bawah yang menopang keberadaan bahasa Indonesia baku tersebut. Ditilik berdasarkan tingkat sosial penuturnya, bahasa Indonesia melahirkan berbagai ragam sosial. Ragam bahasa Indonesia ini dilihat berdasarkan status sosial dan pendidikan penuturnya. Perbedaan itu ternyata melahirkan variasi bahasa yang digunakan penuturnya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia baku berada pada tempat yang paling atas. Hal itu disebabkan oleh bahasa Indonesia baku umumnya dituturkan oleh golongan masyarakat terdidik yang berada di strata bagian atas berdasarkan strata sosial pendidikan masyarakat. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang umumnya digunakan oleh masyarakat terdidik. Pengguna bahasa Indonesia baku adalah masyarakat berpendidikan yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan lulusan sekolah menengah. Pada sarjana yang bekerja di berbagai lembaga dan instansi pemerintahan maupun swasta, termasuk lembaga-lembaga penyiaran cetak dan elektronik. Oleh karena itu pula, tentu bahasa Indonesia bakulah yang harus dipelajari, diajarkan, dan digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dalam piramida ragam bahasa di atas, terdapat garis hitam tebal yang memisahkan antara ragam tulis dan ragam lisan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia baku yang terletak di bagian puncak piramida lebih banyak berbentuk ragam tulis daripada ragam lisan. Bagian bawah piramida menunjukkan bahwa ragam bahasa regional yang luas, banyak wilayah dan jumlah penuturnya. Bahasa Indonesia ragam regional ini lebih dominan berbentuk ragam lisan daripada ragam tulis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dasarnya ragam tulis merupakan ragam yang mudah dibakukan, sedangkan ragam lisan merupakan ragam yang sulit dibakukan, seperti dikemukakan oleh Lyons tentang perbedaan ragam lisan dan ragam tulis pada bagian terdahulu. Bahasa Indonesia baku ragam baku sangat penting dalam keberagaman bahasa Indonesia dan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan pendidikannya. Bahasa Indonesia baku tampaknya berada pada tataran kelas sosial, masyarakat yang tinggi, golongan masyarakat yang berwawasan, dan golongan masyarakat yang berpendidikan. B. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku harus memiliki kaidah yang jelas sehingga memiliki karakteristik yang jernih. Untuk itu, Alwi menjelaskan bahwa bahasa Indonesia baku memiliki dua ciri umum. Pertama, bahasa Indonesia baku memiliki ciri kemantapan dinamis. Kedua, bahasa Indonesia baku memiliki ciri kecendikiaan. Kedua ciri ini dijelaskan sebagai berikut. 1. Cara kemantapan dinamis. Ciri kemantapan yang dinamis memiliki arti bahwa bahasa Indonesia memiliki kemantapan aturan atau kaidah yang tidak dengan mudah saja digoyahkan. Aturan-aturan yang ada tidak dengan mudah atau tidak seringkali dapat diubah begitu saja. Aturannya perlu disusun secara mantap, namun kemantapan itu diharapkan luas dan tidak harus kaku sesuai dengan zamannya
asalkan perubahan itu bersistem dan teratur. 2. Ciri kecendikiaan. Ciri kecendikiaan bahasa Indonesia baku berarti bahwa bahasa itu mampu menggunakan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Jadi, bahasa Indonesia baku agar tetap cendekia terutama sebagai sarana pengembangan keilmuan mau tidak mau harus dikembangkan secara keberlanjutan yang cendekia pula. C. Fungsi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku memiliki dua ciri umum di atas diharapkan mampu mengembang berapa fungsinya, mengemukakan 4 fungsi bahasa Indonesia baku, yakni 1. Fungsi pemersatu, 2. Fungsi pemberi kekhasan, 3. Fungsi pembawa kewibawaan, dan 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. Fungsi-fungsi bahasa Indonesia baku dapat dijelaskan satu persatu berikut ini. 1. Fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu berarti bahwa bahasa Indonesia baku diharapkan mampu menyatukan penutur yang berbeda ragam bahasa Indonesia yang digunakannya, apalagi berbeda bahasa daerahnya. Artinya, ragam bahasa Indonesia baku akan menimbulkan persatuan antar suku bangsa Indonesia. 2. 4. Pemberi kekhasan. Fungsi pemberi kekhasan berarti bahwa bahasa Indonesia baku akan mampu membedakannya dengan ragam bahasa Indonesia lainnya maupun dengan bahasa lainnya terutama di negara tetangganya. Dengan bahasa Indonesia baku akan ditunjukkan adanya perbedaan bahwa yang dimiliki bangsa Indonesia dengan bahasa Melayu dimiliki masyarakat Malaysia dan Brunei. Fungsi pembawa wibawa. Fungsi pembawa wibawa berarti bahwa bahasa Indonesia baku yang digunakan penutur bahasa Indonesia akan memperlihatkan wibawa bagi penuturnya di antara penutur-penuturnya sendiri. Selain itu, bahasa Indonesia baku juga memberi wibawa bagi penuturnya di antara penutur bahasa lain di negara tetangga terutama Asia Tenggara. 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. Fungsi sebagai kerangka acuan berarti bahwa bahasa Indonesia baku merupakan tolok ukur menentukan benar atau tidaknya pemakaian bahasa oleh penutur maupun golongan. Hal itu dapat diterima karena bahasa Indonesia baku memiliki norma atau kaidah yang jelas. D. Tantangan bahasa Indonesia baku. Berdasarkan piramida bahasa yang digunakan jelas sebelumnya, kedudukan bahasa Indonesia baku terlihat jelas di puncak. Oleh karena itu, tentulah bahasa Indonesia baku akan mendapat tantangan. Tantangan itu disebut kemajuan zaman yang dihadapi oleh penutur bahasa Indonesia. Kemajuan zaman dengan kondisi masyarakat yang mendunia dapat dijelaskan, dilakukan dan mempengaruhi kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kondisi ini jelas berpengaruh pula pada bahasa Indonesia yang digunakan oleh penuturnya. Pengaruh terutama datang dari bahasa internasional. Masuknya kosakata asing, terutama kosakata bahasa Indonesia Inggris dalam bentuk komunikasi Indonesia telah mengakibatkan bercampurnya kosakata bahasa Indonesia yang digunakan oleh penuturnya. Pengembangan bahasa Indonesia baku. Berdasarkan tentang penutur bahasa Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar itu, pada hakikatnya yang perlu disadari oleh bahwa ancaman itu dilakukan oleh penutur bahasa Indonesia terdiri. Jika diteliti dari segi cara masuknya kosakata bahasa asing dalam bangsa Indonesia, terdapat perbedaan masa lalu pada masa kini. Di Dijonegoro 1995 mengatakan bahwa penyerapan kosakata asing pada masa lalu berlangsung bertahun-tahun dan berangsur-angsur melalui berbagai wahana budaya. Sedangkan ini penyerapan unsur asing dapat menjadikan terjadi dalam waktu yang relatif singkat melalui media massa dan cetak, media massa elektronik serta menjangkau banyak penuturnya. Pengembangan bahasa Indonesia baku dilakukan secara berkesinambungan. Bahasa Indonesia baku perlu bertolak dari dua gagasan berikut. Dalam pengembangan bahasa Indonesia baku harus ada dua kesinambungan.
Dua, dalam pengembangan bahasa Indonesia baku, hasil penyerapan itu harus mampu mempertajam daya ungkapan pemakai bahasa Indonesia dan harus memudahkan orang menyatakan isi akal budinya dengan cepat dan tepat. Hal ini berarti penyerapan harus bersifat selektif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.